Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Rahmariani dengan NIM 0524511129 dari Prodi Sistem Informasi PT Daerah UPBBJ Utebata. Di sini saya ingin memenuhi tugas tutorial 2 dari program studi Sistem Informasi mata kuliah yaitu analisis dan visualisasi data. Berikut tugas yang sudah diberikan, yaitu gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel. Di sini terdapat 498 data filenya, dimana dengan judul data pendapatan. Di sini ada pendapatan dan kebahagiaan, data pendapatan dan data kebahagiaan. Kemudian kita disuruh install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan fungsi library. Terus lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak, dan skop interpretasi histogram tersebut. Lalu kemudian gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear, kemudian interpretasikan hasil grafik tersebut. Dan C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedasitas, interpretasikan hasil plot. Kemudian visualisasikan hasil regresi menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu plot data point pada grafik, tambahkan garis regresi linear, tambahkan persamaan untuk garis linear, lalu beri judul dan label sesuai sumber X tadi. Yang pertama, kita harus membuat dataset dari file Excel tersebut masuk ke dalam satu file di RStudio. Jadi di dalam RStudio di sini saya sudah membuat agar data file Excel tadi dapat terbaca. Makanya kita harus membuatnya dalam satu file yang menyangkut ke RStudio agar bisa dibaca. Pertama saya memperkenalkan diri dahulu, kemudian sini kita melakukan install load paket tadi. Sini saya masih menggunakan R version 4.5, namun di sini paket.load ini Anda harus 4.53 atau enggak di atasnya. Nah, masih di bawahnya sebenarnya masih bisa digunakan. Jadi kita pakai saja. Pertama ini kita baca dataset. Di sini kita skip baris judul tambahan, yaitu skip pertama, karena di dalam Excel baris pertama itu yaitu judul. Terus kedua juga judul datanya. Ini kita jalankan. Ini untuk ubah nama kolom agar konsisten. Kemudian kita masuk ke soal. Ini pastikan numerik dan bersihkan. Ini kita memastikan bahwa datanya ini berupa numerik atau number, dan bersihkan ini bagian yang tidak diperlukan. Di sini kita kali 10.000 pendapatan ini. Dan terlebih dahulu ini baru bisa masuk ke soal. Histogram kita besarkan plotnya.
Kemudian kita jalankan di sini saya sudah membuat programnya terlebih dahulu agar tidak makan waktu yang begitu lama. Yang pertama kita buat histogram kebahagiaan. Kita gunakan histogram untuk melihat distribusi variabel terikat. Di sini kita menggunakan his data pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian tambahkan judul dan labelnya, di sini main dan exclaim. Di sini judulnya histogram kebahagiaan dan nilai kebahagiaan. Terus interpretasi bentuk lonceng berarti normal, sedangkan miring tidak normal. Di sini kita gunakan penggambarannya yaitu warna light blue dan black bordernya. Sedangkan garisnya kita pakai hitam dan blue untuk menggambarkan histogramnya. Sini kita bisa lihat untuk histogram menunjukkan distribusi variabel kebahagiaan jika bentuknya mendekati lonceng atau bell shape dan simetris. Maka data mendekati normal. Dari dataset, distribusi terlihat cukup melebar dengan puncak di tengah, sehingga asumsi normalitas relatif terpenuhi. Untuk soal B, kita menggunakan scatter plot pendapatan versus kebahagiaan untuk hubungan linear. Di sini kita visualisasikan dengan plot data pendapatan dan data pendapatan kebahagiaan. Titik di sini kita jalankan dulu. Jika titik membentuk pola naik berarti hubungannya positif, sedangkan titik acak itu berarti lemah. Titik-titik ini menunjukkan pola naik, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi kebahagiaan. Pola ini menandakan adanya hubungan linear positif. Ini kita menandakannya dengan warna merah. Kemudian kita ke regresi linear sederhana. Ini kita membangun model regresi untuk mengukur pengaruh pendapatan. Ada model LM dan pembagian pendapatan dengan data pendapatan, baru kita jalankan dengan summary model. Perhatikan intercept, slope, R2 dan value. Jalankan. Di sini terdapat intercept nilai kebahagiaan pendapatan itu 0 sama dengan 0, sedangkan slope menunjukkan kenaikan kebahagiaan untuk setiap kenaikan 1 unit pendapatan. Jadi hasilnya minnya pendapatan median, max, koefisiennya estimasi, standard error, value dan intercept. Sini R square-nya proporsi variasi kebahagiaan yang dijelaskan oleh pendapatan jika tinggi maka baik, maka modelnya baik. Lalu p-value-nya jika lebih dari 0,5 hubungan signifikan secara statik. Di sini kan lebih, berarti hubungan signifikan secara statik. Dengan dataset ini hasil regresi menunjukkan slope positif dan signifikan, artinya pendapatan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Ini kita jalankan plot residual untuk cek osmos kedastisitas. Sini ada plot model
kita untuk memeriksa residual kita menggunakan code model. Di sini kita melihat residual dan grafik residual dan filtered. Kalau kita jalankan, displaynya terlalu kecil. Sini untuk cek ini terdapat grafik dari residuals dan versus filtered. Pada grafik residual versus filtered ini, jika titik residualnya menyebar merata di sekitar garis 0, ini garis merah ini, tanpa pola tertentu, asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Jika terlihat pola kipas, ini naik. Jika terlihat pola kipas berarti ada heteroskedasitas. Dataset ini menunjukkan sebaran cukup merata sehingga asumsi relatif terpenuhi. Berarti ini termasuk homoskedastisitas. Di sini kita menampilkan 14 diagnostik sekaligus. Lanjutkan pertanyaan terakhir, yaitu visualisasikan hasil regresi dengan GPP load. Dimana di sini kita menggunakan GPP load dengan data pendapatan ini, program ini. Kemudian di sini jam point sebagai titik datanya karena kita membuat titik data, dan jam smooth ini digunakan untuk menggambar garis regresi dengan label warna merah. Kemudian start recline equation ini digunakan untuk persamaan garis, menggambarkan persamaan garis. Kemudian labs ini untuk judul kita di sini, judul grafiknya regresi nilai versus pendapatan dengan gambaran X itu pendapatan dan Y itu kebahagiaan. Sini terdapat grafiknya, di mana interpretasinya yaitu grafik menampilkan titik data biru ini dengan garis regresi merah menjulang ke atas serta persamaan regresi. Judul dan judul ini memperjelas konteks. Dari grafik terlihat bahwa kebahagiaan jelas meningkat seiring kenaikan pendapatan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're